Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan ayat renungan harian yang tertulis di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa tingkatan itu perlu. Bahwa tingkatan yang tertinggi adalah Allah, dan kemudian manusia, dan kemudian segala yang Tuhan ciptakan lainnya, termasuk dengan uang yang kita miliki. Sehingga Tuhan adalah Tuhan kita, dan kita adalah Tuan dari uang kita. Sehingga jika kita adalah Tuan dari uang kita, maka uang yang kita miliki adalah hamba yang terbaik. Karena ketika kita memiliki uang, tentu kita dapat mempergunakan itu untuk dapat membantu dan menolong kita mewujudkan pelayanan kita. Itu mengapa ketika kita membahas tentang uang dalam kitab Lukas, kita langsung menyadari satu hal. Yang ada padamu tidak kamu pergunakan dengan baik, maka dapat dipastikan kamu tidak dapat melayani apapun. Sebab apa yang ada padamu tidak engkau pergunakan untuk melayani Tuhan. Sebab yang kamu miliki itu diperuntukkan untuk itu, bukan kamu diperuntukkan untuknya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat benar-benar kita perhatikan dan harus kita tegaskan di dalam diri kita. Mengapa banyak orang sulit untuk mencukupkan dirinya? Jawabannya sederhana, karena mereka telah menjadi hamba uang. Apa makna atau apa yang disebut dengan hamba uang? Ketika hamba memiliki tuan, maka dia akan tunduk kepada tuannya. Sering sekali hal-hal yang tidak beres bisa kita izinkan terjadi ketika ada orang yang memberikan uang kepada kita. Bukankah ketika uang itu menjadi pelicin, yang tidak beres itu kita lancarkan, berarti ketika uang itu datang, kita langsung berkata, oh ini tuanku, sehingga ketika ia datang kita langsung tunduk. Nah, itu relevansi yang sangat sederhana. Hal yang sangat sulit menjadikan kita menjadi pribadi yang baik adalah jika kita tidak menyelesaikan perkara yang kecil itu. Yesus Kristus berkata bahwa perkara yang terkecil itu adalah masalah uang. Jika perkara itu tidak kita langsung bereskan dengan baik dan benar, maka dapat dipastikan akan banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan di dunia ini, mau itu pelayanan, mau itu profesi dan lain sebagainya, akan terbentur. Mengapa itu terbentur? Orientasi kita dalam melakukan sesuatu akan menjadi kabur, sebab uang menjadi hal yang tidak bisa kita taklukkan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang menjadi sangat penting seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mengapa demikian? Karena ternyata ini adalah kata yang sangat menarik. Barang siapa yang berhasil mencukupkan dirinya, maka dia adalah pribadi yang tahu untuk mengucap syukur. Banyak orang memiliki banyak, tetapi mereka tidak tahu untuk menggunakannya. Mereka tidak bisa untuk bersyukur. Tetapi ada orang, memang mereka memiliki hal yang relatif kecil, tetapi mereka dapat menikmati itu. Mereka dapat mensyukuri itu. Mereka dapat menikmatinya. Apakah saudara adalah bagian yang dapat menikmati yang ada pada saudara? Jangan-jangan saudara tidak bisa menikmati apa yang ada pada saudara, karena saudara merasa itu bukanlah suatu kecukupan yang berarti. Kuatkan diri saudara, dan ingat, ini adalah hal yang terpenting. Bahwasanya jika saudara mencukupkan diri saudara, dan memiliki iman yang lebih kokoh, dan terus berpengharapan meskipun pasang surut kehidupan terjadi,
terkadang tidak memiliki uang sama sekali, tetapi saudara memastikan diri saudara tidak menjadi terganggu. Saudara telah memahami hal ini karena firman Allah, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Apakah Tuhan bisa diukur karena kita tidak memiliki uang dan lain sebagainya? Uang, kekayaan bukanlah ukuran pengenalan seseorang akan Tuhan, tetapi pengenalan akan Tuhan akan membuat kita akan bijak mempergunakan uang dan kekayaan kita. Cukupkan diri saudara dan teruslah mensyukuri karena banyak berkat yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menguatkan kami, bahwa Engkau mencukupkan kami akan hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang sungguh berbahagia, karena Engkau telah menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah memberikan kebutuhan kami lewat apa yang telah Engkau nyatakan dalam diri kami. Kami memiliki kekuatan yang daripadamu, kami memiliki pengetahuan yang daripadamu, kami memiliki talenta dan karya yang bersumber daripadamu, sehingga itu akan cukup dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan kami, supaya kami dapat memuliakan-Mu lewat apa yang ada pada kami, sehingga kami sungguh-sungguh memuliakan-Mu, karena kami adalah milik-Mu, dan apa yang kami miliki itu adalah bagian yang harus kami pergunakan memuliakan-Mu juga. Terpuji nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.